main agenda is a virtual forum Elite Club, the Open Literary Forum 2020, the Elite Parlor. Hear the weeping song of the people, a Marxist discussion of Les Miserables film, which will be delivered into two sessions. First session is a presentation about Marxism by our respectable speaker, Miss Andini Anugrah Fitria. The second session is a literary review of the Les Miserables film by all participants, and this session will be given 45 minutes. And we move to the closing. Before we start our main agenda today, let's pray together by reciting Al-Fatiha. Alhamdulillahirabbil alamin. Excellencies, ladies and gentlemen, for the welcoming speech will be delivered by Mr. Bimo Purwosantoso. For Mr. Bimo Purwosantoso, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us thanks to Allah Subhanahu wa Taala who will give us the opportunity to let us participate in this joyful event. As the member of the Elite Literature Club and the chief of the Elite Literature Open Forum, I would like to welcome all of you to join this event titled "Hear the Weeping Song of the People: A Marxist Discussion of Les Miserables Film." I hope that after we join this event, you all may get a lot of insight where you can use it as far as understanding in learning and in studying the Les Miserables film and novel. Thank you all for joining. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Bimo Purwosantoso. What an inspiring speech. Before we start our main agenda today, for our participants, please turn on your cameras because we will have a documentation session. Sebelum kita memulai main agenda kita hari ini, saya ingin mengingatkan partisipan dimohon untuk menyalakan kameranya karena kita akan ada sesi dokumentasi. Oke, saya akan menghitung untuk sesi dokumentasi kita kali ini. 3, 2, 1. Terima kasih. Now, all participants, we will begin our session on the virtual events Elite Literary Club 2020, which raises the theme, the Elite Parlor, an open forum. Hear the weeping song of the people, a Marxist discussion of Les Miserables film. Dear my participants, do you know about Marxism? Marxism is a method of socio-economic analysis that uses a materialist interpretation of historical development, better known as a historical materialism, to understand class relations and social conflicts as well as dialectical perspective to view social transformation. However, Marxism also has an influence on literary works in the world. These virtual events will give you some new insight about the Marxism. Without any further ado, I would like to welcome the Chief of Elite Literary Club of English Literature Department of WINSA, Ms. Andini Anugrah Fitria. Time is yours. Thank you, Sabita. Well, I'm actually quite nervous right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hello, I'm Andini Anugrafidria. First of all, I would like to thank the committee of the Elite Parlor for having me here and giving me the chance to be the presenter in this occasion. However, as you all know, I'm actually still a student of the English Literature Department of UINSA. And I'm currently in the 5th semester. While I've recognized some of our seniors here from the 7th semester and so forth who have spent their time learning literature longer than me. So before starting the presentation, I'd like to say that please feel free to correct me if I make mistakes in the explanation. Those who have some broader knowledge about Marxism and the material in this presentation, as well as the other participants, are also allowed to speak up and discuss the materials together, because in here, we have an equal chance to talk. Well, let me share my screen now. Can you see my screen? Yes, Miss Andini. Thank you. Okay, without any further ado, let's get to the material. So in this occasion, we're going to talk about Marxism and literature. But before that, I want you to look at this quotation. Well, this is a quotation from one of my favorite novels ever, which is Animal Farm by George Orwell. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Now, first of all, I would like to ask you, how do you interpret this quotation? Please, you can just raise your hand and speak up, turn your mic on, or maybe you can just type it on the chat box. I'll be waiting. In case the instruction is unclear, I would like to ask you, how do you interpret this quotation? What is your interpretation? Don't worry, you no need to be afraid. Pardon? Pardon, Miss Andini. Yes? I just want to share my opinion. I think Sorry. to write in the chat box, it's quite long. So I just want to say and deliver my opinion directly. May I? Okay, please. All right. When I read this statement, I just pick one keyword about equal. So I think about every society is not divided, not divided among number of social classes, whose members have more in common with one another than with the members of other social classes. So I think every human being in this world, in this universe, is being equally. Thank you. Okay, thank you, Augustine, for being so brave to directly speak up. Actually, that's quite interesting, though. Anyone else? You can use Indonesian if you're not confident speaking in English. You can also use Indonesian in the chat box. Anyone? No?
Okay, seems like no one want to express their opinion other than Agustin. So yeah, Agustin was quite right. So this quotation talks about equality. However, the context of this quotation is actually about communism. As we all know, the system of communism offers us the equality in a society where there are the classless society. So there are no aristocracy or proletariat, the working class and the bourgeois. There are no such things in the communism. Therefore, in the first clause, we've got all animals are equal, which indicates that all humans are equal. However, the second clause points to the corrupted communism system. So communism offers us equality, but ironically, in the implementation, we often find that the people who have the authority usually commit some corrupted, corrupted actions. Like they often misuse their power to oppress the people who don't have power, who don't have the same power as them, and therefore they are considered as more equal than the others. So the whole quotation actually points to the corrupted system of communism. However, we can also interpret this quotation as the portrayal of the class structure, the social class structure, in which the first clause indicates the working class people or the lower class people, while the other, the second clause, indicates the higher class people or the aristocracy, the bourgeois people. Now let's get to the next slide. This picture is also highlight the class, the class division in Europe, particularly in England. As we can see, both of these pictures are in the same situation. Both of these pictures, the people in these pictures are having dinner, but what makes it different? The first picture portrays about the working class people when they are having dinner. In the first picture, we can see that there are people who eat their food on the floor, and the place looks, quite dirty and unorganized. While the second picture portrays the people who are having dinner in a more fancy place. And they also wear some fancy dresses and some fancy suits. And they eat their food on the fancy dining table as well. So, although the situation in these two pictures are actually the same, and maybe the era are also the same, which may be the Victorian era around 19th century, these two pictures show different classes of people, in which the first picture shows the proletariat or the working class people, while the second picture shows the bourgeois people, the higher class people, the aristocracies. How this is related? How is this related to our presentation today? So the class division, the social class structure, and the class struggle are the points that
the concept of Marxism try to highlight. Now, this is the concept of Marxism. What is Marxism? Well, Marxism is an ideology, is a concept which are firstly coined by two German philosophers who are Karl Marx and Friedrich Engels. So in around 1848, Marx and Engels published their document entitled Communist Manifesto, which the point of the document proposes this concept. The history of human society comes from the history of the class struggle. What does it mean? Well, let's go back to the previous centuries ago. Long time ago, the class structure was something that is normal in our society. Like it's the social gap between the rich and the poor was very big. Even it was bigger than now, although now we still find a lot of social gap between the people, but a long time ago, it was much, much bigger. As you can see from the previous pictures about the differences between the situations of the working class people and the aristocracies. So, the history of the class struggle here refers to the revolution, the struggle of the lower class people, of the working class people, to break free from the oppression of the upper class people. When the lower class people, when the proletariat creates some idea or concept of revolution, and then they started the revolution. And after started the revolution, they finally be able to meet the target that they want. They succeed and they become the victories. The history is written. So when this proletariat succeeds to gain victory from the revolution, they'll be able to change the structure of the society. So they can abolish the class structure, they can abolish the social gap, the class division in the society, which makes them suffer all the time before the revolution occurred. And the next concept about Marxism, this is the quotation from Karl Marx. It says, "It is not the consciousness of men that determines their being, but on the contrary, the social being that determines their consciousness." From now on, maybe I'm just going to explain it in Indonesian. So, what does this quotation mean? Jadi, menurut Karl Marx, kesadaran dari manusia itu bukanlah hal yang menentukan keadaan sosial mereka, tapi sebaliknya, keadaan sosial mereka merupakan hal yang menentukan kesadaran mereka. Apa maksudnya? Let's take a look at this example. Ketika kita memiliki sedang berada di dalam kondisi ekonomi atau kondisi finansial yang sangat rendah, kita pasti pola pikir kita, kesadaran kita pasti akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi kita tersebut. Seperti contohnya fenomena dari the class struggle yang
dijelaskan sebelumnya. Mengapa orang-orang tersebut, mengapa para kaum proletariat mengadakan semacam revolusi? Mengapa mereka bisa mencetuskan ide-ide revolusi? Karena mereka memiliki kesadaran bahwa kehidupan mereka itu sedang tidak sejahtera, kesadaran bahwa mereka sedang mengalami opresi oleh kaum bourgeois yang berasal dari kelas-kelas atas. Dari kesadaran itulah maka mereka bisa menghasilkan revolusi. Dan dari situ kita bisa mengerti bahwa kesadaran itu muncul karena status mereka sebagai proletariat. Mereka bisa mendapatkan kesadaran semacam itu karena status ekonomi mereka mempengaruhi mereka untuk berpikir seperti itu. Nah, di sini, the class struggle. Jadi, gambar ini menunjukkan ilustrasi tentang bagaimana kaum-kaum proletariat berusaha menggulingkan, overthrow the bourgeoisie. Nah, bagaimana awalnya? Awalnya adalah, ini masih berhubungan dengan konsep keadaan sosial yang mempengaruhi kesadaran tadi ya. Yang pertama, keadaan sosial, the oppressed proletariat. Keadaan sosial mereka, status sosial mereka adalah sebagai kaum proletariat yang mendapatkan tekanan, mendapatkan tindasan dari kaum bourgeois. Nah, dari sinilah kemudian muncul yang namanya class consciousness, kesadaran kelas. Kaum-kaum proletariat tersebut pun menyadari keadaan mereka. Karena mereka menyadari keadaan mereka pun berpikir seperti ini, kurang lebih seperti ini. Mereka adalah manusia dan mereka juga berhak mendapatkan kesejahteraan. Mereka sudah lelah dieksploitasi oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan yang lebih dan memiliki posisi yang lebih tinggi dari mereka di dalam hierarki sosial. Dari kesadaran itulah, dari kesadaran mengenai keinginan untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan, terutama, mereka pun mencetuskan ide-ide revolusi dan konsep-konsep revolusi. Ketika kaum-kaum proletariat ini bergabung, menggabungkan kekuatannya, menggabungkan kelompok-kelompoknya untuk melakukan revolusi, mereka akan bisa membentuk sebuah kelompok yang sangat kuat, yang pada akhirnya bisa menggulingkan sistem politik dan ekonomi yang ada di masyarakat mereka. Dan dengan begitulah, mereka pun bisa menginisiasikan sebuah social change atau perubahan sosial. Nah, inilah yang menjadi mungkin bisa dibilang tujuan dari ideologi Marxism ini, yang mana adalah menunjukkan bagaimana kaum proletariat itu bisa mengubah tatanan sosial mereka jika mereka memiliki kesadaran itu dan mau bersatu untuk menggulingkan kaum-kaum kelas atas yang telah menindas mereka. Oke, sekarang now we're going to talk about ideology. What is ideology? In the Marxist perspective, ideology refers to the system of belief that is a product of cultural conditioning. Jadi ideologi merupakan sistem kepercayaan yang merupakan hasil atau produk dari kondisi budaya atau kebiasaan. Contoh dari ideologi adalah banyak sekali di sekitar kita. Ya salah satunya Marxism ini, kemudian ada juga komunisme, socialism,
bahkan agama juga termasuk ideologi. Segala sesuatu yang kita percayai, yang menjadi sistem kepercayaan kita, yang muncul dari budaya atau kebiasaan kita, bisa disebut ideologi. Bahkan ilmu sains pun juga bisa disebut sebagai ideologi. Contohnya, misal penganut bumi bulat dan bumi datar. Nah, itu dua kelompok itu bisa dikatakan sebagai memiliki ideologinya masing-masing. Nah, namun tidak semua ideologi itu desirable atau diinginkan dan bisa membuat sebuah perubahan yang baik. There are two types of ideology, which are repressive ideology and non-repressive ideology. Repressive ideology merupakan ideologi yang sederhananya, ideologi ini muncul, dicetuskan oleh sekelompok orang yang menggunakan ideologi ini sebagai alat untuk mempertahankan posisinya. Jadi ideologi ini merupakan ideologi yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaannya. Contohnya adalah ideologi seksisme. Nah, seperti yang kita tahu, seksisme adalah ideologi yang menindas atau mendiskriminasi salah satu gender dan menjunjung tinggi posisi dari gender yang lainnya. Pada umumnya, seksisme terjadi antara laki-laki yang dianggap sebagai gender yang memiliki posisi lebih tinggi dengan perempuan yang menjadi kelompok yang lebih rendah. Nah, ideologi semacam inilah disebut sebagai represif ideologi karena dia dimanfaatkan oleh para kaum-kaum laki-laki yang tidak bertanggung jawab untuk mempertahankan posisinya, sehingga mereka bisa terus-terusan semena-mena terhadap perempuan. Nah, kemudian non-repressive ideology merupakan kebalikan dari repressive ideology. Jadi, non-repressive ideology ini tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu karena sifatnya lebih objektif. Jadi dia tidak memihak kelas-kelas tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, melainkan lebih ke mempromosikan ideologi mengenai sesuatu yang rasional, yang sesuai dengan fakta. Contoh dari non-repressive ideology ini adalah ideologi Marxism sendiri. Mengapa? Karena mungkin kelihatannya Marxism kayak lebih memihak kepada lower class gitu ya. Padahal faktanya Marxism hanya memaparkan bahwa kaum-kaum kelas bawah itu biasanya ditindas oleh kaum kelas atas, dan karena tindasan itu kaum-kaum kelas bawah bisa bertindak untuk melakukan revolusi. Dan Marxism juga memaparkan ide-ide lain mengenai tentang kesadaran yang ternyata dipengaruhi oleh tatanan sosial, oleh status sosial, bukan status sosial yang dipengaruhi oleh kesadaran. Seperti itu. Jadi intinya non-repressive ideology ini lebih ke ideologi yang memaparkan fakta yang rasional dan tidak subjektif, jadi lebih objektif, tidak memihak ke pihak tertentu. Dan non-repressive ideology memiliki potensi untuk menciptakan sebuah masyarakat atau dunia yang lebih baik. Now, we're going to talk about
Marxism and literature, which is the core of our presentation today. So what is actually the relation between literature and Marxism? Well, in Marxism, there is an aspect, an economic aspect, which is considered as the base of the base that underlies the motives of the superstructure. The superstructure here is the aspects, the social or politic aspects in the world, which are affected by the economic aspects. Jadi simpelnya begini, menurut Marxism, ekonomi merupakan dasar dari segala dari segala aspek yang ada di dunia ini. Contohnya filosofi, seni, sains, dan keadaan politik dan sosial. Jadi superstructure ini dipengaruhi oleh base-nya, dipengaruhi oleh ekonomi. Nah, posisi sastra di dalam Marxism adalah sebagai superstructure yang juga dipengaruhi oleh ekonomi. Ini merujuk pada konsep dari kelas dari status sosial yang menentukan kesadaran seseorang tadi, yang mana sastra merupakan media atau sarana untuk mengekspresikan kesadaran tersebut. Jadi ketika katakan seorang proletariat, seseorang dari kaum proletariat memunculkan kesadaran tentang opresi yang terjadi di kelompoknya, kemudian dia menulis sebuah karya sastra. Nah, karya sastra itulah media untuk orang tersebut, untuk penulis tersebut, mengekspresikan kesadaran tersebut yang kemudian mungkin bisa mempengaruhi orang-orang lain, kaum-kaum proletariat yang lainnya. Sekarang ideologi Marxism tadi mencetuskan sebuah literary movement yang disebut sebagai social realism. Socialist realism refers to the literary authors whose principle of works focus on the importance of realism and social circumstances. Jadi para sosialis realism ini percaya bahwa karya-karya sastra itu harus memaparkan, harus menggambarkan keadaan sosial. Jadi penulis-penulis social realism memiliki prinsip bahwa karya-karyanya harus berfokus pada pentingnya kombinasi dari gaya realisme yang mana memberikan gambaran nyata dari kehidupan manusia dan keadaan sosial. Mudahnya mereka adalah sastrawan-sastrawan yang karya-karyanya seputar penggambaran keadaan sosial manusia, keadaan sosial di sekitar mereka. These two people in the pictures are Leo Tolstoy and Lenin. So Leo Tolstoy proposes that art should reflect social processes. Seperti yang dijelaskan tadi, seni harus merefleksikan proses-proses sosial agar bisa berkontribusi kepada masyarakat. Itulah yang membuat sastra powerful. Gitu. Untuk dari Lenin sendiri, yang merupakan salah satu prominent figure dari komunisme, sistem komunisme di Rusia, Lenin menyatakan bahwa karya sastra harus menjadi bagian dari perjuangan kaum-kaum proletariat, di mana nanti karya ini bisa menjadi media yang menyebarkan ekspresi dari kesadaran-kesadaran mereka dan menggerakkan masyarakat lain untuk melakukan revolusi.
untuk berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih baik. George Lukács and the Roast of Modernism. Who is this George Lukács guy? Well, George Lukács is also a Marxist critic from Hungary, which focuses on Marxism and literature. So, George Lukács proposes that the author should reflect the structure of society and its dialectical development through the artistic sense in the literary works. Jadi, menurut George Lukács, penulis harus merefleksikan struktur dari masyarakat dan perkembangan dialektikal. Perkembangan dialektikal ini maksudnya perkembangan evolusi dari ide-ide dan pemikiran-pemikiran logis dalam masyarakat di era tertentu melalui artistic sense atau aspek artistik dalam karya sastranya. Jadi sama seperti pendapat-pendapat yang sebelumnya, karena George Lukács juga merupakan seorang sosialis realism, dia berpendapat bahwa karya sastra harus bisa merefleksikan struktur masyarakat, struktur sosial, harus bisa menggambarkan keadaan sosial. Nah, mengapa karya sastra harus merefleksikan keadaan sosial? Karena dia juga beranggapan seperti tokoh-tokoh sebelumnya bahwa sebuah karya sastra harus bisa berkontribusi dalam sejarah, dalam perubahan. Nah, karena kepercayaan inilah, karena anggapan bahwa, karena pendapatnya yang mengatakan bahwa karya sastra harus memiliki jalinan yang kuat dengan kehidupan sosial, George Lukács memiliki kritikan yang cukup pedas terhadap sastra modernisme, yang mana mengatakan modern literature has lost its engagement with social life, making it lacking in historical awareness. Jadi menurut Lukács, sastra modern telah kehilangan jalinan atau keterkaitan dengan kehidupan sosial, yang mana membuat sastra modern ini dianggap kurang dalam kesadaran historis, historical awareness. Seperti yang kita ketahui, sastra modern memiliki ciri khas, salah satunya yang paling menonjol adalah alienation atau pengasingan, di mana manusia terisolasi dari masyarakat sekitarnya, dari kehidupan sosialnya. Nah, inilah yang membuat George Lukács berpikir bahwa sastra modern itu malah mengurangi nilai kekayaan dari sebuah seni, gitu. Dan dia juga mengatakan bahwa sastra modern ini telah membuat manusia menjadi lebih individualisme. Jadi sastra modern tidak menggambarkan manusia sebagai sekelompok dalam satu kelompok sosial, tapi sebagai manusia-manusia yang terpecah belah, yang mana menyebabkan sastra modern tidak memiliki tipe atau tidak memiliki ciri khas yang melekat. Gitu. Maybe we just skip this one because the time is about to end. Now, enough about the concept of Marxism and the concept of Marxism and literature. We move on to the Marxist method of literary analysis. So, literature as the imitation of human life is inseparable from socio-economic conditions underlying the contents of the literary works based on the time and place in which the works were written. Jadi sastra sebagai
tiruan dari kehidupan manusia, tidak bisa dipisahkan dari kondisi-kondisi atau aspek-aspek sosial dan ekonomi atau sosioekonomi. Yang mana aspek-aspek tersebut mendasari konten-konten yang dimuat dalam karya sastra berdasarkan tempat dan waktu di mana karya sastra tersebut dituliskan. Contohnya, ketika kita membicarakan novel Charles Dickens, kebanyakan settings dari novel-novel Dickens adalah di London, era Victorian, di era industrial, dan menyoroti kehidupan dari the working class people. Nah, hal ini didasari oleh keadaan sosioekonomik yang nyata di London pada era yang sama, di mana saat itu industri sedang naik-naiknya, dan kaum working class semakin tertindas karena dieksploitasi oleh orang-orang dari upper class. Nah, fakta inilah yang mendasari konten-konten yang dimuat dalam karya-karya Dickens. Untuk cara penganalisaannya sendiri, yang pertama adalah ideology or issue, menentukan ideologi atau isu yang didapatkan dari hasil pembacaan karya sastra tersebut. Jadi setelah kita membaca sebuah karya, kita menentukan kira-kira ini tentang apa sih? Apa sih ideologi yang diajukan di karya ini? Nah, setelah itu kita menilik historical background of the class structure. Jadi bukan sekedar historical background-nya juga, bukan sekedar historical background-nya saja, tapi lebih spesifik historical background mengenai struktur kelas sosial. Contohnya seperti yang novel dari Charles Dickens dengan keadaan latar belakang sejarah tentang keadaan London di era Victorian. Nah, kemudian setelah menemukan historical background, kita mulai menganalisis bagaimana ideologi tersebut dan latar belakang sejarah tersebut direpresentasikan dalam karya sastra, direpresentasikan dalam situasi-situasi yang ada di karya sastra. Untuk representasi ini bisa dalam berbagai macam bentuk, bisa dalam bentuk plot yang mengandung makna literal, atau bahkan dalam bentuk imagery atau figure of speech atau makna-makna figuratif. Nah, kalau menganalisis makna figuratif seperti itu, berarti apa bedanya dengan formalism? Nah, bedanya Marxism dengan teori-teori sastra yang lainnya adalah Marxism ini fokus pada class structure. Jadi karya apapun yang mengandung isi tentang atau isu tentang struktur kelas atau class divisions atau class struggles di daerah tertentu, di tempat tertentu dan di era tertentu, itu bisa menjadi objek penelitian dari analisis menggunakan metode Marxism. Well, I think that's all. These are the references in case you want to know more about the material. You may want to read it yourself. And thank you very much. If you have anything to clarify or to discuss, you can just type it on the chat box, or maybe you can just turn your mic on and the host will allow you to speak. Thank you. Thank you, Ms. Anini, for the amazing presentations. Now we are going to the question and answer session. Are you ready, Ms. Anini? Definitely, I was going to be ready. Okay, for all of your participants, if you have any question, you can raise hand and I will call your name so you can open your mic or you can give your question on your chat box. It's okay to be
have a question in English or Indonesian language. So, time is yours. Okay, we have a question from Kak Aulia Safira, Miss Aulia Safira. I have a question for Miss Andini. In your opinion, how important the influence of literature in Marxism ideology? Miss Andini, time is yours. Okay, well, thank you for the questions, Safira. So, how important is the influence of literature in Marxism ideology? Well, I might say that it's really important. It's crucial. It's essential because, well, I'm talking about facts. As we all know, there are many literary works which can trigger some revolutions in around the world. Maybe, for example, in Indonesia, in Indonesian literature, you might be familiar with this poet named Wijitukul. Well, he is one of the famous poets, which was famous for his, his critical poem about the government during the Orde Baru period. And I think the influence of Wojtyła's poems, Wojtyła's works, are still relevant until today. Even during the previous demonstration, the previous students' demonstration in 2019, I've seen many people share some quotations from his poems, which shows that he's still influential. The poems are still influential, and it can help the revolutionaries to gain more spirit to do the revolution and to make some changes. I think that's my opinion. What do you think, Safira? Do you have different opinion? Miss Safira mungkin have any different opinions with Miss Andini about the Marxism's ideology in the literature works? Oh, maybe Miss Aulia Safira has same opinion with you, Miss Andini. So the point is uh, the Marxism's ideology is really important and crucial in the revolution, and which dan walaupun itu tetap ada pengaruhnya dalam sastra, sastra kan bentuk karya ya, tapi tetap nanti akan berpengaruh dengan sebuah revolusi dari konsep masyarakatnya itu sendiri ya, benar Miss Andini? Iya. Ya, contohnya ya apa karya dari Wijitukul yang berpengaruh banget dengan pemerintahan waktu Orde Baru.
Oke, mungkin kita bisa lanjut to the next question tentang still same about the Marxism. This question from Miss Aura. Thank you for interesting presentations, Kak Andini. So I would like to ask, what are the characteristics of social realism that are always inherent in literature? Is it always about the economic condition portrayed in the literature? Okay, it's a really interesting question. From Miss Andini, time is yours. All right. Maybe this question is kind of similar with the next question from Nanda Putri Amalia. Can I answer them both? Oh, yeah, sure, you can. Okay, so the main characteristics of social realism, which are prominent in the literature, are about social condition, of course, and mainly it is about economic and political condition, which portrays the life of the poor, of the proletariat people, because as we all know, social realism is a literary movement which was popular in the 19th century Europe, especially in Russia, in the Russian literature. So the social realism works aim to give some portrayal, some description of how the proletariat live and how they are oppressed by the upper class people. Mainly, it talks about that because the purpose of this movement itself is also to be the media as the medium of the proletariat to express their consciousness. But actually, it's not only about not every social realism work is written by proletariat. Some social realism works are written by people from the bourgeois class. For example, Charles Dickens, which we were talking about in the presentation. So Dickens was born as a bourgeois, which later experienced some kind of downfall in his life. And as a bourgeois, he can portray the situation of the working class people in London almost perfectly and without bias. That's why Dickens has the praise. That's why Dickens was praised by George Lucas for being able to depict the social condition of working class people, despite being the bourgeois himself. And I think this may also answer the next question, which about the main subject of most social realism literature. So the main subject is about the condition, the economic and political condition in certain era, which usually highlights the life of the poor and the proletariat people. Thank you. Okay, thank you, Miss Andini. What an enlightening presentation for Miss Andini Anugrah Fitria. Thank you for the very inspiring presentations and the answer for the question. I hope that all participants can get useful knowledge and it can be concluded that Marxism comes because from the history of the class struggle and make the revolution of the change the socialism in society. In literature, Marxism affects the writing work as well, often because of economic conditions and uh, the society conditions. The author reflects the structure of society and its
dialectical development through the artist's sense in the literary work. It's really different with the modern literature, which is a lost engagement with social life, making it lacking in historical awareness. Marxism ideology is really important in literary works because literary works can also influence the state of revolution. For example, the work of Vichy Tukul, who had a strong influence in the Orde Baru government. And and the main subject of the social realism literature and the characteristic of the ideology in uh, Marxism ideology literature, it's always have a economic and political condition in the society of the country. Thank you, Miss Andini. You're welcome. Baik, untuk seluruh partisipan, karena sekarang sudah mulai sesi ice breaking, maka kita akan ada rehat sejenak. Sembari itu, mungkin dari panitia bisa di-share screen atau ditampilkan penayangan perdana pembacaan puisi berjudul Sembilu Bilur yang dibacakan oleh salah satu anggota elit Kak Dida Sani Nailun Farah. Atau mungkin trailer dari Les Miserables. Silahkan untuk panitia. I'm cold. Would you let me stay here for tonight? I know who you are. You're Jean Valjean. Right, my girl. On your way. In a dream, my life would be. Help me, please, I have a child. So different from this, how I'm living. So different now from what it seems. Where is your child? No life has killed the dream. One day more. Is it? Another day, another destiny. Hamza? It's never-ending road to Calvary. Where's the child, Cosette? Tomorrow you'll be worlds away. Who was that girl? Cosette. And yet with you my world has started. But he never saw me One day more to revolution. We'll nip it in the bud. We'll be ready for these schoolboys. They'll make themselves with blood. To the barricades! Setelah ini, mari kita nikmati penayangan perdana pembacaan puisi dari Alice Lexicon yang berjudul Sembilu Bilur
yang akan dibacakan oleh salah satu anggota elit kita, yakni Kak Nida Sani Nailun Farah. Untuk itu, panitia mungkin bisa dibantu? Sembilu bilur. Melihat relasi sebagai kompetisi yang tak kurasakan sendiri. Kuyakini semua sesuai porsi. Lantas, mengapa aku merasa dilukai? Dengarkan ironi yang bergulung waktu, pengakuan yang berujung membiru. Apa yang salah dari diriku? Wanita yang berusaha hidup. Sendu, tak apa jadi tak sempurna. Tuntutan terus mengudara. Tak apa untuk hidup tercela. Buana milik siapa saja. Pria, wanita, semua punya porsinya. Menjembrana nirwana. Tak hanya pria, wanita pun baswara. Tak perlu penggaris untuk menyamakan. Tak perlu juga dipandang sebelah mata. Akan ada penolakan, akan harsa, anindya, dan baswara. Cukupkan sukma atas skenario nestapa. Percuma, jawaban tak kunjung menyapa. Thank you for panitia yang sudah men-share screen puisi berjudul Sembilu Bilur dari Kak Nida Sani Nailun Farah yang merupakan puisi yang sangat amazing. Okay, dear my participants, the next agenda will be literary review or bedah karya with a Les Miserables film. And before we go to the next agenda, I would like to remind participants to fill in the attendance link in the chat box. Thank you. Jadi sebelum kita memulai sesi bedah karya dengan film Les Miserables, mungkin para panitia bisa memberikan link absensi ke dalam chat box yang akan diisi oleh para partisipan atau para peserta. Terima kasih. Oke, jadi sembari menunggu link absensi ini dari panitia, mungkin kita bisa mulai sesi bedah karya kita kali ini. Nah, jadi sesi bedah karya kita kali ini akan menggunakan film Les Miserables yang sudah tersedia di Google Drive. Film ini menceritakan kehidupan Jean Valjean yang memulai hidup baru setelah dipenjara selama puluhan tahun di Prancis. Dia mendapatkan pembebasan bersyarat yang membuatnya menjadi seorang wirausahawan dan wali kota. Dan ini menolong kehidupan Putri. Jadi Jean Valjean ini menolong kehidupan Putri mantan pekerjanya dari kejahatan pasangan Thénardiers. Nah, film ini telah tayang di HBO dan kini mengudara pula di Mola TV. Les Miserables dibintangi oleh beberapa aktor ternama seperti Hugh Jackman, Russell Crowe, dan Anne Hathaway. Film ini disutradari oleh Tom Hooper, dan film ini terbilang sukses dengan segudang prestasi penghargaan dari Academy Awards 2015. Film ini mendapatkan piala Oscar
untuk kategori 3 sekaligus, yakni Best Performance, Best Achievement in Makeup and Hairstyling, Best Achievement in Sound Mixing, dan Best Performance in Actress in Supporting Role. Nah, mungkin teman-teman sudah menonton film ini dan tadi kan sudah dikasih cuplikan trailernya nih. Jadi teman-teman mungkin sudah yakin nih sudah bisa mengikuti sesi bedah karya kita kali ini kan. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa isi dulu attendance form-nya, absensinya, dan kemudian saya akan membacakan peraturan untuk bedah karya kali ini. Jadi ketika saya akan memberikan sebuah question mengenai bedah karya, teman-teman bisa raise hand, dan saya mengharapkan seluruh peserta atau teman-teman terlibat secara aktif dalam diskusi dan semuanya diberikan kesempatan berbicara yang sama. Jadi jangan khawatir teman-teman bila merasa opininya mungkin berbeda dengan yang lain atau memiliki perspektif yang berbeda dengan yang lain, teman-teman tetap bisa untuk raise hand dan menyuarakan pendapatnya mengenai film Les Miserables ini. Jadi ini adalah sesi bedah karya dengan film Les Miserables. Oke, mari kita mulai sesi bedah karya kali ini. Nah, baik. Mungkin kita mulai dari tema dan isu nih. Kira-kira dari teman-teman mungkin udah memiliki pandangan apa belum nih tentang tema dari cerita Les Miserables? Dan bagaimana sih teman-teman menghubungkannya dengan isu-isu sosioekonomi dan politik yang terjadi di dunia nyata? Mungkin teman-teman bisa menjawab? Silahkan. Atau mungkin Kak Aulia Safira bisa menjawab mengenai tema dari Les Miserables? Silahkan. Atau mungkin partisipan lainnya bisa membantu menjawab mengenai tema dari film tersebut nih teman-teman. Gimana sih isu-isu sosioekonomi dan politiknya? Terus gimana kalian menghubungkannya dengan kejadiannya di dunia nyata nih? Cek, halo. Halo Kak Oke. Sabita. Oke, Kak Agustin, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari tema Les Miserables ini tentang apa nih? Terus gimana Kak Agustin menghubungkannya dengan isu-isu sosioekonomi dan politik yang terjadi di dunia nyata? Silakan Kak Agustin. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini saya lebih tepatnya ingin berbagi opini dan sharing aja gitu tentang ekspresi saya bagaimana ketika menonton film ini. Nah, satu tema yang benar-benar menurut saya pribadi itu sangat lekat dengan film ini, yaitu adalah bentuk social class kayak gitu. Apalagi tadi juga dijelasin sama Kak Andini terkait Marxism ya. Jadi itu benar-benar terikat antara materi yang disampaikan sama Kak Andini dan juga tema ya, menurut perspektif saya pribadi terkait sosial.
Nah, untuk keterkaitannya isu-isu ekonomi politik yang terjadi di dunia nyata, yang pasti lingkungan tentang sosial itu sangat sangat erat ya dengan kita, terkait sosial bagaimana bahkan sekalipun tentang equality itu tetap digaungkan, tapi tidak menutup kemungkinan adanya masih ada gap-gap tentang family classes, masih ada kesenjangan sosial itu masih kelihatan di masa-masa sekarang ini. Walaupun walaupun tidak semenakutkan dan sekaku waktu sebelum ada revolusi, sebelum ada ideologi tentang sosialisme kayak gitu sih, Kak. Kurang lebihnya seperti itu. Wah, jawaban yang bagus nih dari Kak Agustini. Mungkin yang lainnya bisa ikut atau ingin membantu menjawab mungkin sebelum kita masuk ke question berikutnya. Mungkin dari Kak 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 Nila mungkin atau Kak Nanda Putri mungkin bisa bantu menjawab mengenai tema dari Les Miserables ini. Silakan. Kalau dari aku punya pandangan yang sama sih kayak Agustin. Jadi jawaban aku hampir sama kayak Agustin gitu. Oh, punya pandangan yang sama nih sama Kak Agustin nih. Oke, jadi temanya nih mengenai kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik yang sangat kental sekali dengan Marxism yang dipresentasikan oleh Kak Andini nih ternyata. Nah, selagi itu tuh mungkin eh, ideologi yang ditampilkan tuh tentang apa sih? Eh, Terus, misalkan kalau memang ideologinya itu seperti Marxism yang disebutkan oleh Kak Andini, mungkin gimana caranya sutradara ataupun pemeran film ini tuh menampilkan ideologi tersebut dalam film ini? Mungkin ada yang bisa dibantu jawab, Kak Arshida mungkin? Mungkin Kak Aisyah Hidayah mungkin bisa bantu menjawab. Halo. Wah, sepertinya pada ngantuk nih ya, teman-teman di sini. Ya, Kak. Oh ya, mungkin bisa dibantu mengenai opini dari kakak nih, Kak Aisyah, mengenai ideologi yang ditampilkan dalam film Les Miserables dan eh, ideologi tersebut tuh ditampilkannya seperti apa tuh? Mungkin bisa bantu jawab nih Kak Aisyah nih. Menurut saya ditampilkannya dari kesenjangan sosial yang jelas-jelas terlihat sih Kak dari film itu. Dan bagaimana hukum juga itu kayak tajam ke bawah gitu. Contohnya seperti Jean Valjean yang dulunya dia cuma nyuri satu roti terus dipenjara sampai 19 tahun gitu. Terus juga kesenjangan sosial itu juga ditampilin di revolusi Prancis juga kan, alasan masyarakat Prancis memulai revolusi itu karena ya itu adanya ketidakadilan hukum dan juga kesenjangan sosial serta ekonomi yang lebih menguntungkan masyarakat kelas atasnya gitu. Wah, baik. Terima kasih nih Kak Aisyah atas jawabannya yang benar-benar menakjubkan nih. Jadi tema dan ideologi ini bisa dibilang mengenai sosioekonomi yang sangat senjang ya antara kaum proletar dan kaum borjuis hingga membuat sebuah revolusi yang terjadi dalam negara dalam film tersebut karena dapat
dilihat dari bagaimana karakternya hanya mencuri sebuah barang hingga harus terpenjara 19 tahun yang akhirnya membuat dia ingin kiranya seperti membuat sebuah revolusi dari sebuah negaranya nih, karena kesenjangan sosial yang tajam ke bawah nih. Oke, mungkin kita masuk ke karakter dan karakterization mengenai karakter-karakter dari film ini nih teman-teman nih. Jadi pertanyaannya nih, menurut teman-teman atau menurut partisipan di sini bagaimana sih karakter-karakter dalam film tersebut digambarkan? Atau mungkin teman-teman bisa nih pilih satu atau dua karakter yang paling menarik perhatian teman-teman nih. Mungkin teman-teman bisa menerima perbuatan karakter tersebut dalam film atau novel tersebut atau tidak menerima perbuatan karakter tersebut dalam film tersebut nih. Gimana nih teman-teman nih? Mungkin ada yang ingin menjawab. Teman-teman diharapkan aktif ya dalam sesi kali ini, karena sebagai bentuk partisipasi teman-teman nih akan berbuahkan sebuah sertifikat nih teman-teman nih. Jadi dalam sesi berkarya ini dimohon untuk aktif dalam menjawab. Makasih. Kak, boleh saya coba jawab? Oh iya, silakan Kak Aisyah. Kak Aisyah lagi nih ternyata nih. Iya, Kak. Menurut saya karakter yang paling menarik perhatian saya itu Javert, karena menurut saya Javert ini kan inspektor yang mengurus kasus Jam Valjean, dan dia sepertinya terlalu terpaku kepada hukum yang tertulis dan terlalu kaku dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang penegak hukum lah istilahnya. Jadi ketika dia punya keyakinan kalau mata dibalas mata gitu kan. Tapi ketika saat dia dimaafkan oleh Jean Valjean dan diberikan kesempatan untuk hidup seperti itu, akhirnya hati nuraninya nggak terima, akhirnya dia memutuskan untuk loncat dari jembatan. Dan menurut saya itu termasuk penggambaran yang sangat realistis gitu. Kadang orang itu lebih baik apa ya, nggak mau ngakuin kesalahannya gitu. Jadi ketika dia terbukti salah, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu. Ya, jadi seperti itu, Kak. Wah, jadi kalau tadi saya nggak salah dengar nih, karakter kesukaan Kak Aisyah nih Jean Valjean ya? Inspektur Javert, Kak. Siapa Kak? Inspektur Javert. Oh, Inspektur Javert. Oh iya. Karena beliau memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu ya Kak ya? Wah, oh bukan kesukaan sih, Kak, lebih ke yang paling menarik perhatian saya. Iya, menarik perhatiannya karena Inspektur Javert ini memilih untuk mengakhiri di ceritanya ini dia memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu kan kayak ya. Iya, itu lebih seperti penggambaran realistis terhadap ego manusia. Iya, penggambaran realistis dari ego manusia. Wah, jawaban yang paling menarik nih dari Kak Aisyah nih. Karena memilih Inspektur Javert sebagai penggambaran realistis dari kehidupan manusia dengan tindakannya yang dilakukan oleh Inspektur Javert nih. Mungkin kita bisa beralih ke teman-teman yang lain. Apa punya karakter yang berbeda, karakter kesukaan yang berbeda nih dari film Les Miserables nih? Mungkin dari Kak Agustin nih bisa bantu menjawab nih. Mau lagi dong? Oh iya Kak, silakan Kak. Menarik banget dengerin Kak Aisyah tadi nyampein karakternya Javert itu ternyata ada perspektif yang sampai ke dalam ya, nggak secara permukaan aja. Kalau dari aku sendiri ada salah satu tokoh yang menarik menurut aku adalah Marius. Marius itu yang dia menyukai Cossette, ya kan? Yang pertama yang membuat menarik adalah yang pertama dia adalah seorang pemuda ya, dalam artian maksudnya pemuda yang memiliki idealis
dan mau melakukan pergerakan-pergerakan kayak gitu. Nah, untuk kita ketahuin sendiri ya, mungkin teman-teman ada yang give attention ketika peperangan dimulai. Nah, si Marius ini kan dia ditarik oleh kakeknya. Nah, kakeknya itu adalah salah satu dari orang yang kaku dengan kebijakan dan peraturan kayak gitu. Nah, di situ Marius sendiri adalah, menurut aku dia memiliki apa ya, tidak terpaku, tidak bergantung kepada orang tuanya ataupun kakeknya. Kemudian dia memiliki idealis dan loyalitas yang tinggi dengan prinsipnya terkait ingin mengungkapkan kebenaran, ingin menyampaikan ekspresinya terkait di masa itu yang benar-benar harus yang harus ditepis hal-hal buruknya kayak gitu. Itu sih yang aku suka dari dia adalah sifat rasa optimis kepemudaannya itu benar-benar bisa membakar teman-teman satu komunitasnya itu kan, yang mana dia bisa ngembangin pribadinya sendiri, terus idealis, ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak Agustin atas jawabannya nih. Jadi Kak Agustin memilih Marius sebagai tokoh favoritnya karena dia memiliki jiwa patriotisme yang sangat kental walaupun dia masih muda dan bisa membakar semangatnya dia dan teman-temannya nih dalam film tersebut nih. Oke, mungkin dari teman-teman kita bisa lanjut ke question berikutnya nih yang masih berkaitan dengan characterization. Tadi kan sudah disinggung sedikit nih sama Kak Agustin mengenai bagaimana karakter tersebut ada yang sangat idealis dan bisa membakar semangat dirinya dan teman-temannya nih. Nah, kemudian mungkin karakter-karakter tersebut itu gimana sih mempresentasikan ideologi yang ditampilkan dalam film tersebut? Mungkin bisa dibantu jawab nih teman-teman. Teman-teman yang mungkin punya opini nih. Mungkin Kak Nanda Putri, Amalia mungkin bisa bantu menjawab nih. I'm sorry, can you repeat your question because I have bad connection. Oke, terima kasih nih Kak Nanda. Ini karena forum Dakari jadi pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa nih Kak Nanda. Kan ini kan tadi kan kita menyinggung perkara karakteristik dari karakter-karakter dari film tersebut nih. Mungkin ada karakter yang bisa mempresentasikan ideologi yang ditampilkan dalam film ini nih. Kayak gimana sih Kak Nanda cara mempresentasikannya nih? Kalau menurut saya kan pada awal-awal film itu mungkin ada sosial ekonominya kan. Itu salah satunya itu yang saat Fentin itu, dia itu seorang wanita yang bekerja untuk putrinya, seingat saya. Setelah itu dia itu seperti ditindakan semena-mena karena dia bukan orang yang memiliki status yang tinggi. Kalau itu saja sih menurut saya. Jadi penggambaran ideologi menurut Kak Nanda nih ditampilkan oleh Fatin sebagai wanita yang dalam kelas sosialnya nih masuk ke dalam kelas yang proletar, kelas yang kaum rendahan gitu ya. Jawaban yang sangat simple tapi to the point sekali sih menurut saya ya. Mungkin dari teman yang lainnya mungkin bisa bantu menjawab nih. Atau punya yang lainnya Pak, sudut pandang yang lain mungkin Kak Dinda Ayu bisa bantu menjawab. Halo Kak Dinda Ayu, bisa dengar saya? Wah, sepertinya Kak Dinda Ayu sedang ada masalah koneksi internet ataupun mungkin beliaunya sedang nggak fokus nih. Ya, mungkin kita bisa. Aku mau jawab boleh? Oh iya, silakan Kak Aulia. Jadi kalau menurutku di sini juga ada tema tentang cinta ya, tentang love. Terus di sini aku ngelihat dari karakternya Kaset, dia kan
anak angkatnya Valjean ya. Dan Valjean ini merubah Cosette yang dulunya yang memiliki masa kecil yang suram, yang berat karena dia sempat pas masa kecilnya sempat jadi pelayan di suatu keluarga. Di sini Valjean mengubah dia menjadi cewek yang penyayang, terus juga yang pintar. Setelah diangkat sama Valjean, Cosette ini kayak bisa menemukan cintanya gitu loh. Jadi kayak dia tuh sudah mulai bisa cinta ke orang, seharusnya ke Marius itu. Kayak gitu sih, Kak. Wah, jadi Kak Aulia Safira ini memberikan perspektif pandangan tentang tema yang dan karakterization di sini nih nggak cuman tentang seseorang ataupun ideologi yang berkaitan dengan social realism, tapi juga ada tentang love, tentang apa cinta, genre kayak lebih ke romance gitu ya, genre romance gitu ya. Terima kasih Kak Aulia atas pandangannya. Mungkin kita bisa masuk ke dalam plot dan struktur dari film Les Miserables ini. Mungkin teman-teman bisa nih, ada yang ingin bantu menjelaskan atau memiliki pandangan mengenai plot dan konflik yang disajikan dalam film ini, mempresentasikan ideologi yang ditampilkan itu yang seperti apa sih? Nah, kemudian apakah dalam struktur plot film ini terkandung makna figuratif tertentu yang relevan dengan ideologi tersebut nih? Mungkin teman-teman bisa bantu menjawab. Atau mungkin dari Kak Agustin lagi nih, bisa bantu menjawab nih Kak Agustin. Tentang plot dan konflik nih. Waduh, Kak Agustinnya juga menghilang nih ternyata nih. Mungkin dari Kak Aisyah, bisa bantu menjelaskan mengenai plot dan konflik dalam film Les Miserables ini? Saya belum baca bukunya sih Kak, tapi dari yang saya tahu ceritanya ini berpusat sebenarnya harus berpusat di Jean Valjean dan bagaimana struggle dia dari hidup awalnya sampai ke akhirnya gitu kan. Jadi konflik utama dari kisah ini adalah ya balik lagi tadi ke kesenjangan sosial di Prancis dan bagaimana kesenjangan sosial itu bisa mengarah ke revolusi yang menjatuhkan monarki Prancis. Tuh. Jadi menurut Kak Aisyah nih, plot dan konfliknya ini mengenai tentang tindakan revolusi yang menggulingkan pemerintahan, yang mengubah pemerintahan nih. Mungkin dari teman-teman yang lainnya bisa bantu kasih pandangan juga nih. Mungkin dari Kak Nur Rahmah. Silahkan Kak Nur Rahmah. Atau Kak Dinda Ayu. Silahkan. Mungkin Kak Disha nih, Disha Rusmadinanti nih. Mungkin bisa bantu menjawab nih mengenai plot dan konflik nih. Waduh, ternyata yang saya sebutkan nih teman-teman nih mungkin sedang ada masalah dengan mic-nya nih mungkin nih ya. Mungkin kita bisa lanjut nih ke yang terakhir aja nih setelah plot dan structure nih tentang impression nih. Mungkin teman-teman nih paling yang pertanyaan yang paling menarik ataupun bukan menarik sih, lebih ke kayak general pendapat nih.
Nah, mungkin teman-teman bisa kasih tahu pesan apa sih yang disampaikan dalam penulis dalam cerita ini? Atau bisa dijelaskan pesannya ini dijelaskan secara tersirat atau tersurat nih teman-teman nih. Gimana nih? Ada yang mau bantu menjawab ataupun punya opini mengenai ini? Mungkin Kak Aulia Safira lagi nih, bisa bantu nih menjelaskan mengenai pesan yang disampaikan oleh penulis nih. Atau mungkin Kak Agustin lagi nih. Eh, mungkin dari selain peserta nih, mungkin bisa dari apa our guest star today mungkin Kak Andini mungkin bisa bantu Oke, tadi apa pertanyaannya? mengenai pesan yang disampaikan penulis dalam cerita ini Kak. Pesannya itu dijelaskan tersirat atau tersurat nih Kak. Oke, kalau menurut saya ya, eh, kalau ngomongin pesan sih sebenarnya banyak banget pesan-pesan baik yang tersirat maupun tersurat yang disampaikan oleh penulis di dalam cerita ini atau dalam filmnya. Salah satu contohnya yang tersurat adalah di bagian ketika Gavroche itu bernyanyi waktu di bagian yang look down. Nah, di situ kan ada salah satu line dari liriknya Gavroche yang mengatakan everyone's equal when they're dead. Nah, itu salah satu pesan tersurat yang disampaikan sih bahwa tentang sebenarnya manusia itu ya secara apa ya, secara fitrahnya itu semuanya setara gitu. Jadi ketika manusia mati itu semuanya ya bakal jadi setara. Jadi nggak ada gunanya kayak kelas-kelasan dan sebagainya atau apa ada pengelompokan yang kemudian malah mengarah pada penindasan seperti itu karena semua manusia itu setara gitu. Untuk pesan yang tersirat ya, menurutku ini bukan pesan sih, lebih ke itu penulis Victor Hugo ingin menyampaikan semacam kritik terhadap kondisi sosial di Prancis di mana rakyat-rakyat orang-orang yang berjurus itu tidak mempedulikan orang-orang yang dari kelas working class. Mereka menikmati kehidupannya sendiri tanpa memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, yang bahkan untuk beli roti aja nggak bisa. Dimana ini ditunjukkan dari karakternya Jean Valjean, di mana dia dipenjara selama sampai 19 tahun hanya karena mencuri a loaf of bread, sepotong roti gitu. Bayangin, ini konsep politik yang coba dijelaskan, yang coba dikritik oleh Victor Hugo dalam novel Les Miserables dan dalam film Les Miserables. Itu sih. Wah, terima kasih nih Kak Andini atas jawabannya yang sangat menakjubkan nih mengenai pesan ataupun mungkin penulis ini tuh bukannya ingin menyampaikan pesan tapi menyampaikan kritik mengenai kondisi sosial ekonomi dalam dalam negara Prancis pada saat itu dengan secara tersurat yang disampaikan oleh karakternya sendiri yakni bernama Gavroche ya maaf kalau saya salah spelling yang memiliki atau bukan memiliki sih lebih tepatnya kayak waktu ada adegan bernyanyi itu karakternya ini punya kutipan everyone's equal when they are dead yang memiliki makna mengenai semuanya tuh akan sama rata ketika mereka mati. Jadi untuk apa adanya kelas sosial kalau ujung-ujungnya tuh kita sebagai manusia tuh akhirnya jadinya sama rata itu.
Jawabannya sangat menakjubkan nih dari teman-teman semua yang ataupun partisipan yang telah hadir dalam diskusi Bedah Karya kali ini. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi kalian semua atas jawaban-jawabannya mengenai literatur work atau bukan literatur work tapi lebih ke bedah karya kali ini, sesi bedah karya. Namun maaf sekali bahwa waktu yang telah kita punya ini sepertinya sudah habis nih teman-teman. Jadi untuk sesi bedah karya ini akan saya tutup. Terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi secara aktif. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi kalian. Semoga ilmunya juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dear participant, finally we are ready to the end this event. It was an amazing event starting with the Mr. Bimo speech and the official opening screening. An amazing presentation for Miss Anini about the Marxism and its influence in the literary works in the world, as well as literary review session, which was filled with enthusiasm from all of you participants. I wish the whole discussion today give nice impression for us. Amin. Before we end this event, for all participants, please fill the attendance list on the chat box. And for all participants who are interested in joining the Elite Literary Club, please fill out the registration link in the chat box. Thank you for our fabulous speaker, and thank you for our enthusiasm participant. Thank you for your kind attention and attending this event. My name is Sabida Kamila Khairnisa. Thank you for all the participants and all requests of today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.